Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber dan juga pemirsa YouTube yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa menghadirkan sosok yang mungkin masih banyak yang belum kenal. Beliau adalah Bapak Mamat Rohmat SEMM. Assalamualaikum Pak Mamat, apa kabar? Waalaikumsalam. Pak Mamat Rohmat, SEMM, beliau adalah Ketua Forkamas. Forkamas adalah Forum Kepala-Kepala Madrasah Aliyah Swasta. Pak Mamat, bisa diceritakan Forkamas dari mulai sejarah berdirinya, terus kemudian misi, visi, dan tujuan adanya Forkamas itu apa Pak? Alhamdulillah, terima kasih. Forkamas didirikan atas dasar beberapa pemikiran baru. Dulu diawali dari Kepala Man 2 Cilacap, beliau Bapak Haji Hamid Alwi yang sekarang sudah purna tugas, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Haji Muslimin Linoto. Perjalanan Forkamas dari berdirinya kurang lebih sudah 4 tahun, yang mana Forkamas ini didirikan dengan tujuan untuk menjembatani madrasah-madrasah aliyah swasta dalam hal kegiatan pendidikan di Kabupaten Cilacap. Istilahnya, kalau selama ini mungkin ada dikotomi antara madrasah aliyah negeri dan aliyah swasta, alhamdulillah dengan sekarang berdirinya Forkamas yang sudah 4 tahun, kita sekolah Cilacap, madrasah aliyah dari ujung barat sampai ujung timur yang berjumlah swasta itu 27 bisa bersilaturahmi. Walaupun di masa pandemi saja, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dan bisa memberikan masukan-masukan terhadap kemajuan lembaga madrasah swasta. Visi misinya adalah kita menyatukan visi misi kerjasama bahu-membahu, saling bantu antara madrasah yang kecil dan madrasah yang besar, sehingga nantinya swasta yang Cilacap tidak termarginalkan oleh madrasah negeri. Dalam hal ini mungkin beberapa kategori madrasah swasta ada yang berwawasan lingkungan atau ada data mandala, kemudian yang ada madrasah keagamaan, ada madrasah keterampilan, dan ada madrasah reguler. Tentunya heterogennya madrasah swasta di Cilacap itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi Forkamas Kabupaten Cilacap. Terus kemudian dengan adanya Forkamas ini yang sudah 4 tahun, kira-kira yang paling kelihatan kinerjanya sehingga kemudian bisa menaikkan misalnya trust masyarakat kepada madrasah-madrasah swasta, kira-kira apa? Itu dari kelebihan masing-masing madrasahnya. Kita dorong teman-teman, ada yang madrasah yang mau berdiri, apa potensi yang terbagus di situ, keterampilan ya kita dorong, coba keterampilannya apa, umpamanya dari segi kepesantrenan kita dukung tentang kepesantrenannya. Jadi semuanya di sini nggak ada istilah madrasah kecil, madrasah besar, intinya kita sama-sama memajukan madrasah dengan satu visi dan misi yang sama. Terus kemudian untuk legalitas formal tentang berdirinya Forkamas ini, apakah itu sudah benar-benar legal? Artinya memang diakui oleh pemerintah. Nah, untuk masalah legalitas formal berkaitan dengan Forkamas merupakan kan forum kerja kepala madrasah aliyah swasta. Memang secara formal itu di aturan Dirjen namanya KKM. KKM merupakan forum komunikasi kepala madrasah. Nah, adanya Forkamas ini bukan untuk menandingi KKM, tapi kita untuk sejalan bekerja sama dengan KKM. Ketika KKM disibukkan dengan urusan KKM sendiri karena dia instansi negeri, sehingga Forkamas lah yang membackup pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh pihak KKM. Karena selama ini semenjak kita gabung di KKM dari tahun 2011 sampai 2017, kita jarang sekali diikutan kegiatan-kegiatan yang orientasinya kemajuan madrasah. Tapi semenjak beberapa tugas peran KKM di
berikan kepada Porkamas. Alhamdulillah madrasah swasta bisa berkontribusi untuk kemajuan madrasah. Jadi kalau yang berupa SK legalitas dari Kanwil atau dari pemerintah kabupaten itu masih belum ada ya? Legalitasnya belum ada, tapi kita sudah diakui sampai tingkat Kanwil bahwa Porkamas ini ada. Tapi upaya untuk bisa mendapatkan SK agar benar-benar ini merupakan forum yang memang memiliki tujuan yang baik, terus kemudian juga nanti bisa memiliki nilai bargaining, itu tetap ada upaya-upaya. Kita upaya sudah bagaimana caranya Porkamas ini mendapatkan legalitas SK. Namun demikian, lagi-lagi mungkin karena ini kebanyakannya swasta, akhirnya pihak pemerintah, Kementerian Agama Kabupaten usahakan kita sama-sama dalam forumnya yang namanya resmi sesuai dengan kemenang, itu KKM, kelompok kerja madrasah. Terus kemudian untuk merangkul yang negeri, misalnya kita kan sudah punya kinerja dan kemudian program sendiri. Ada nggak yang program kerjasama yang dilaksanakan bersamaan dengan sekolah-sekolah negeri? Selain sebagai mungkin narasumber atau apa gitu? Ya dulu sebagaimana kita rapat di Kroya bahwa ada beberapa program yang kita kerjakan bersama-sama dengan KKM, seperti halnya kegiatan studi banding atau kegiatan workshop, seminar, itu bisa dikerjakan bersama-sama dengan KKM. Dan ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilakukan bersama-sama, seperti halnya karena urusan internal negeri dengan swasta kan berbeda, sehingga ketika urusan internal negeri ya negeri sendiri yang melaksanakan, kita tidak. Seperti halnya yang bisa bersama, seperti halnya kurikulum dan juga program-program yang lainnya, insya Allah itu kita bersama, baik itu MGMP atau bagaimana. Intinya kita sudah legowo bagaimana caranya Porkamas ini tetap berjalan, membackup terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dijalankan oleh negeri, oleh MAN. Kemudian nanti kita pun bisa memajukan MAN dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau memang misalnya dari pemerintah daerah ataupun pemerintah kabupaten menganggap bahwa Porkamas itu merupakan tandingan dari KKM, ini untuk menjembataninya bagaimana dari Porkamas sikapnya? Ya kita merasa apa ya, kita bisa bukan merasa, kita tidak merasa menandingi, tapi kita berjalan alamiah dari masing-masing kepala madrasah aliyah swasta yang ingin madrasah aliyahnya itu maju bersama-sama. Jangan sampai walau bagaimana sampai sekarang pasti ada perbedaan antara madrasah negeri dengan madrasah swasta. Nah, kita bagaimana caranya dari swasta supaya bisa menyamai dengan madrasah negeri. Terus di masa pandemi, kalau di masa pandemi itu kan surat edaran dari pemerintah untuk selalu online. Terus kemudian ada nggak ala-ala Porkamas bagaimana agar tetap bisa meningkatkan kualitas siswa dengan metode pembelajaran yang mungkin beda, tidak hanya secara online dan online itu ada nggak? Nah, untuk kegiatan pembelajaran di masa pandemi ini diserahkan kepada masing-masing madrasah aliyah. Kita tahu ada madrasah aliyah yang sudah dekat sekali dengan pesantren atau bahkan boarding pesantren, itu bisa tatap muka, tidak perlu PJJ, dengan tetap kita menekankan protokol kesehatan. Yang kedua, ketika ada kendala di madrasah swasta seumpamanya letaknya di pegunungan, anak-anak santri tidak punya HP, jaringan tidak ada, nah disitulah mungkin teman-teman madrasah swasta bertanya, ini bagaimana kami solusinya seperti ini. Akhirnya silahkan itu kondisikan dengan cara kegiatan luring. Ada anak datang ke sekolah mengambil materi, atau bahkan dari gurunya datang mendatangi tempat-tempat anak itu berada. Atau bahkan ada tidak nyatu dengan pesantren, tapi banyak siswanya yang dari pesantren akhirnya tetap kegiatan tatap muka yang dari pesantren, yang luar pesantren itu daring. Berarti tetap diserahkan kepada madrasah masing-masing. Metode terobosan yang kira-kira bisa dilakukan oleh Porkamas yang di luar online ataupun itu masih belum ya? Sekarang kita mungkin belum ada karena dengan keterbatasan SDM di Porkamas, dan juga yang kedua pendanaan. Insya Allah kita programnya ada, harus seperti apa, tapi apa ini yang kendala adalah pendanaannya.
kita karena ini bukan instansi pemerintah, sehingga kita pendanaan pun ketika mau rapat apa-apa kita harus sambil uang dari pribadi masing-masing kepala madrasah. Terus pertanyaan tentang MGMP itu juga kita ada nggak yang ada mix gitu dengan misalnya dari negeri atau kita dari Forkamasnya MGMP-nya itu terpisah juga untuk MGMP-nya? Nah, untuk MGMP sebagaimana hasil rapat di Kemenag bahwa kita MGMP, oh ya, MGMP itu musyawarah guru mata pelajaran ya, itu kita menjadi satu ketua MGMP kabupaten. Namun berkaitan dengan di lapangan, nanti masing-masing tim MGMP tersebut silahkan membuat, karena tidak harus semuanya gabung menjadi satu. Pokoknya wilayah Sidoarjo, wilayah Majenang, wilayah Cilacap yang mau berkegiatan MGMP matematika, ada berapa orang yang wilayah barat, ya silahkan laksanakan. Tetap dalam satu komando dari kabupaten. Umpamanya yang swasta ingin mengadakan MGMP berkaitan khusus kegiatan seperti PTS itu boleh, itu hanya memakai MGMP Forkamas. Ketika kita ingin bersama-sama bareng peningkatan mutu pelatihan-pelatihan, kita memakai MGMP kabupaten. Untuk terakhir Pak Mamat, untuk pemirsa itu kira-kira ada nggak yang ingin Pak Mamat sampaikan berkaitan untuk bisa meningkatkan trust masyarakat agar bisa bersekolah di madrasah swasta terutama ini? Nah, kita sekarang sudah sama payung hukumnya antara negeri dan swasta. Tidak dilihat dari N dan S-nya, tapi dilihat dari hasilnya, lulusan dari masing-masing madrasah. Tak sedikit lulusan madrasah pun swasta itu bisa menghasilkan calon pemimpin yang berkualitasnya tidak jauh berbeda atau bahkan lebih baik daripada lulusan negeri. Karena sekolah yang notabene di bawah Kemdikbud dan madrasah di bawah Kemenag, kalau dulu mungkin jauh sekali seolah-olah madrasah nomor 2, tapi sekarang Cilacap bisa saja madrasah menjadi pilihan pertama, Majenang madrasah mungkin pilihan pertama, bahkan ada yang sekolah itu menjadi nomor 2 atau nomor 3 setelah tidak diterima dari madrasah, baru dia melanjutkan ke sekolah SMA ataupun SMK. Itulah kelebihan madrasah di sekarang. Makanya saya berharap kepada masyarakat jangan ragu dengan adanya madrasah aliyah. Mari lulusan SMP, MTS, belajarlah di madrasah aliyah. Insya Allah madrasah aliyah tetap jaya untuk selamanya. Forkamas, insya Allah. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Mamat untuk waktunya, untuk interviewnya. Itu saja guys, wawancara kami bersama Bapak Ketua Forkamas Kabupaten Cilacap. Mudah-mudahan Forkamas membawa kemaslahatan, keberkahan bagi kita semuanya, bagi peserta didik bangsa, menjadikan mereka tumbuh kembang dengan berkualitas, dengan kemudian memiliki visi misi yang juga selalu terdepan, dan masyarakat mudah-mudahan juga semakin percaya menyerahkan sepenuhnya pendidikan kepada madrasah-madrasah swasta. Terima kasih, mohon maaf atas semua kehilafan kekurangan. Pak Mamat, terima kasih sekali lagi, sukses untuk Forkamasnya, untuk madrasahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.